Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sidang jemaat sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Ordeyati. Bagian dari firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kasih setiamu senantiasa menyertai dan memimpin di segenap kehidupan kami. Kami tetap diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sampai saat ini pula Tuhan. Kami kembali boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah kepada kami karena saat ini kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita akan dikunjungi oleh tamu besar, pejabat, pemimpin yang terkenal, sudah barang tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatu dengan sedemikian rupa. Dan hal itu sudah biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian pula kalau kita melihat dalam nas yang diperhadapkan kepada kita dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini, kisah Yesus akan memasuki Yerusalem. Dan ketika Yesus memasuki Yerusalem, ia disambut dengan begitu meriah. Yesus disambut bagaikan seorang raja, seorang pahlawan yang terkenal oleh banyak orang. Sehingga bentuk penyambutan yang mereka lakukan ialah dengan menghamparkan pakaian di jalan. Kemudian menyebarkan ranting-ranting hijau. Dan kemudian mereka juga meneriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa mereka melakukan demikian? Mengapa mereka begitu bersemangat? Saudara-saudaraku, hal itu dilakukan bukan hanya karena Yesus sudah begitu populer, dikenal sebagai sosok yang berkuasa dan melakukan berbagai mujizat. Tetapi karena kata Hosana dari istilah Ibrani berarti Hosiana yang berarti tolonglah, selamatkanlah kami. Artinya mereka menyambut Yesus dengan harapan besar bahwa Yesus kelak menjadi raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang lebih menarik lagi, ketika Yesus datang ke Yerusalem, ia datang dengan menunggangi seekor keledai. Ia datang tidak dengan menunggangi kuda yang perkasa, tetapi hanyalah seekor keledai. Seekor keledai itu adalah hewan yang lemah, hewan yang sederhana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus pun datang, ia menunjukkan kesederhanaan. Tetapi melewati apa yang dilakukan oleh Yesus, justru ia mewujudkan rencana Allah yang begitu besar bagi manusia. Ia menunjukkan satu semangat melayani, bahkan ia memberikan dirinya sesuai dengan misi penyelamatan bagi manusia yang berdosa.
Yesus datang ke Yerusalem dengan pandangan yang tertuju kepada salib untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Ia bersedia menderita dan sengsara karena cinta kasihnya kepada manusia. Ia rela melakukannya untuk mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa relevansi dari nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita jalani sebagai minggu Adventus. Dan kita sudah memasuki minggu Adventus yang keempat. Tujuan minggu Adventus dibuat untuk mengingatkan dan mengundang jemaat agar memanfaatkan momentum ini sebagai penghayatan imannya bagi Tuhan Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini kita berada pada masa di mana kita akan bersama-sama merayakan Natal, kedatangan Yesus Kristus, tetapi juga kita berada pada masa penantian untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi dengan demikian, momentum ini mengajak kita bersama untuk menyiapkan dan menyediakan diri kita. Apapun yang sedang kita alami, kita meyakini bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas untuk mendatangkan damai sejahteranya. Kita menyambut Natal dengan hati yang beriman. Kita merayakan Natal di tahun ini walaupun di dalam suasana kehidupan bangsa kita yang sedang dalam situasi sulit. Karena berbagai masalah yang terjadi di tengah kehidupan bangsa, negara kita, seperti pandemi COVID-19, dengan ada berbagai bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya yang mengundang penderitaan masyarakat. Tetapi Natal hendak membangun kesadaran iman bagi kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini dan tinggal bersama kita. Manusia yang penuh dengan penderitaan ditolong dan diselamatkan. Dengan demikian, kehadiran Yesus yang menyelamatkan itu hendak menantang kita agar kita menjadi saksinya. Bukan saja di dalam gedung, tetapi di dalam masyarakat. Yaitu melalui solidaritas kasih bagi sesama di tengah situasi yang kita alami sekarang. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman. Kami percaya Tuhan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami bersyukur melewati firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami sungguh-sungguh dalam penghayatan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dan selalu siap sedia dikala kami dalam masa penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dalam firman-Mu ini menguatkan iman dan pengharapan kami. Bahkan firman-Mu ini juga mengingatkan kepada kami makna kehadiran Yesus Kristus bagi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehadiran Yesus yang menyelamatkan itu juga mengingatkan kepada kami agar setiap pribadi kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Natal itu juga akan tercermin melalui kehidupan kami, melalui rasa solidaritas kasih bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tugas dan pekerjaan dengan rencana dan harapan kami
Kami percaya Tuhan, Engkau selalu setia menyertai kami, sebab Engkau hadir Sang Immanuel yang selalu menyertai di segenap kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.